Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Haryatama dari peternakan kelas E. Saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. Pancasila adalah jantung bangsa Indonesia. Ia bukan sekedar 5 kalimat yang dihafal setiap di upacara, tetapi pedoman hidup yang lahir dari jiwa, budaya, dan sejarah panjang bangsa ini. Pancasila dibentuk melalui pemikiran para tokoh hebat Indonesia, Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, dan lainnya. Mereka tidak menciptakan nilai baru, melainkan menggali dari kekayaan moral dan budaya yang sudah hidup di tengah masyarakat Nusantara sejak berabad-abad. Dalam sejarah, Pancasila menjadi kekuatan utama yang menguntungkan rakyat Indonesia saat melawan penjajahan. Nilai-nilainya membuat bangsa yang beragam bisa berdiri tegak, percaya diri, dan akhirnya meraih kemerdekaan. Namun di masa kini nilai-nilai Pancasila mulai memudar. Kita menyaksikan berbagai krisis moral dan sosial, ketidakadilan hukum, korupsi, kekerasan, intoleransi, hingga rendahnya kepedulian antar sesama. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa ini perlahan menjauh dari pedoman hidupnya sendiri. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, Pancasila seolah-olah tenggelam. Padahal justru di era globalisasi yang penuh pengaruh luar, Pancasila seharusnya menjadi tameng pelindung identitas bangsa dari pengaruh yang bisa merusak nilai-nilai leluhur. Mari kita ingat kembali makna 5 sila Pancasila dan bagaimana penerapannya dapat menyembuhkan berbagai masalah sosial budaya kita. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan bahwa manusia harus beriman kepada Tuhan, menjauhi segala bentuk penyimpangan moral. Seseorang sadar bahwa hidupnya diawasi oleh Tuhan, maka ia akan berhati-hati dalam bertindak. Jika nilai ini dihidupkan kembali, kita akan melihat masyarakat yang lebih beretika, jujur, dan menjauhi perilaku destruktif seperti mabuk, pergaulan bebas, atau kekerasan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menuntun kita untuk saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan sopan, tanpa melihat suku, agama, ataupun status sosial. Di zaman ketika media sosial sering menjadi tempat perbincangan dan ujaran kasar, sila ini menjadi pengingat agar kita tetap beradab dan berempati. Kemanusiaan tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, menolong sesama tanpa pamrih. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia, bangsa kita memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya. Keragaman ini adalah kekuatan, bukan kelemahan. Namun seringkali kita justru terjebak dalam perbedaan, merasa paling benar, menolak pandangan orang lain, atau memecah belah diri demi kepentingan pribadi. Implementasi sila ketiga berarti menumbuhkan kembali semangat toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air yang tulus. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini menjadi dasar bagi demokrasi Indonesia. Sayangnya demokrasi ini sering disalahgunakan politik uang, manipulasi, dan perbuatan kekuasaan tanpa moral. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan menuntun pemertaan, kesejahteraan, pendidikan, dan hukum. Namun kenyataannya masih banyak ketimpangan dan korupsi yang merampas hak rakyat kecil. Implementasi sila kelima berarti membangun sistem yang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu agar keyakinan bangsa digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan segelintir orang. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.